Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Semoga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Planning Audit and Understanding Project Management dalam mata kuliah Pengauditan Internal yang diampu oleh Ibu Ferni Juwita, SE, MKom, AK.CA. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Desmalia Syakira dengan nomor WP 1810532008 dan yang kedua Selvian Dayolian dengan nomor BP 1810532050. Dalam pembahasan materi mengenai Planning Audit and Understanding Project Management, terdapat 8 pokok bahasan. Yang pertama yaitu The Project Management Process. Yang kedua, PMBOK atau The Project Management Book of Knowledge. Yang ketiga yaitu PMBOK Program and Portfolio Management. Yang keempat, Planning and Internal Audit. Yang kelima, Understanding the Environment. Planning and Launching and Internal Audit. Yang keenam, Audit Planning, Documenting and Understanding the Internal Control Environment. Yang ketujuh yaitu Performing Appropriate Internal Audit Procedure and Wrapping up the Internal Audit. Yang kedelapan, Project Management Best Practice and Internal Audit. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu The Project Management Process atau proses manajemen proyek. Beberapa tahun terakhir ini, suatu proyek seringkali dilakukan secara informal, yang mana ketua pada suatu tim proyek menetapkan beberapa kebijakan dan memerintahkan tim proyek untuk melaksanakan proyek tanpa mempertimbangkan waktu serta ruang lingkup dari proyek tersebut. Upaya secara informal ini seringkali mengakibatkan suatu kegagalan. Kegagalan itu diakibatkan karena tim proyek tersebut tidak mengetahui bagaimana waktu serta ruang lingkup dari proyek yang akan dilaksanakannya. Penyebab lain juga diakibatkan karena kurangnya konsistensi serta terstrukturnya manajemen proyek tersebut. Manajemen proyek sendiri sering menggunakan istilah program ketika membahas beberapa proyek yang saling terkait dan terhubung, yang dihubungkan dalam bentuk koordinasi. Salah satu dokumen penting dalam pelaksanaan proyek disebut dengan PMBOK atau Project Management Book of Knowledge. PMBOK sendiri memang belum terlaksana pada dokumen pemerintah. Namun, PMBOK telah menjadi suatu standar profesional di seluruh dunia dalam praktik project management atau manajemen proyek. Selain adanya PMBOK, terdapat panduan tambahan berupa pedoman untuk manajemen program dan portofolio, serta standar untuk manajemen proyek organisasi yang dikenal dengan OPM3. OPM3 sendiri berguna untuk mengatur serta mengelola fungsi audit internal pada suatu perusahaan. Manajemen program secara umum mengacu pada serangkaian proyek yang terkait, sedangkan manajemen portofolio sendiri mencakup standar pada serangkaian proyek yang berada pada perusahaan. Materi yang kedua yaitu mengenai PMBOK, The Project Management Book of Knowledge. PMBOK sendiri mendefinisikan manajemen proyek sebagai salah satu set yang terdiri dari 5 kelompok proses dasar serta 9 bidang pengetahuan. Konsep yang berlaku untuk proyek, program, portofolio, serta operasi telah menjadi kerangka kerja untuk menerapkan dan melaksanakan proyek secara efektif. 5 kelompok dasar proses manajemen proyek dasar itu sendiri yaitu yang pertama, memulai. Memulai merupakan salah satu langkah awal dalam manajemen proyek. Pada langkah memulai ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu mendeskripsikan tujuan dari proyek tersebut, memperkirakan anggaran untuk melaksanakan proyek tersebut, serta melakukan persetujuan yang sesuai dengan pihak yang berhak melakukan persetujuan. Yang kedua, perencanaan.
Setiap proyek yang dilakukan tentu saja membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Hal ini dilakukan agar proyek tersebut dapat berjalan dengan efektif. Pada proses perencanaan ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu dengan cara melakukan perkiraan waktu serta sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan proyek. Perkiraan ini dilakukan agar dapat melaksanakan perencanaan dan terjadilah manajemen proyek yang efektif. Dan selain itu, perencanaan ini dilakukan agar dapat melihat keterkaitan antara komponen di proyek serta pada proyek lainnya, apakah membutuhkan koordinasi atau tidak. Yang ketiga yaitu eksekusi, atau yang dikenal juga dengan tahapan pelaksanaan. Eksekusi sendiri dilakukan untuk memenuhi tujuan proyek. Dari perspektif audit internal, kegiatan eksekusi ini berkisar dari tinjauan individu hingga pelaksanaan program kegiatan audit internal. Yang keempat yaitu kontrol. Kontrol sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada audit internal secara keseluruhan. Pada proses kontrol ini merupakan seperangkat proses untuk memantau apakah eksekusi atau pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya telah sesuai atau tidak. Yang kelima yaitu penutupan. Penutupan merupakan suatu proses atau rangkaian terakhir dalam manajemen proyek. Pada penutupan ini dilakukan penyampaian komponen proyek serta merangkum dan melaporkan hasil dari proyek yang telah dijalankan selama ini. Selain adanya 5 dasar tadi, juga terdapat 9 bidang pengetahuan manajemen proyek. 9 bidang pengetahuan itu yaitu manajemen integrasi proyek, manajemen lingkup proyek, manajemen waktu proyek, manajemen biaya proyek, manajemen kualitas proyek, manajemen SDM proyek, manajemen komunikasi proyek, manajemen resiko proyek, dan yang terakhir yaitu manajemen pengadaan proyek. Pada manajemen risiko proyek sendiri terdapat beberapa komponen penting yaitu berupa input, alat dan teknik yang digunakan untuk mengelola input tersebut, serta output. Input pada manajemen risiko proyek ini yaitu rencana dari manajemen proyek, piagam proyek, daftar pemangku kepentingan, faktor lingkungan pada perusahaan, dan memproses aset yang berada pada perusahaan. Alat dan teknik yang digunakan untuk mengelola input tersebut yaitu berupa teknik analitik, pertimbangan ahli, serta rapat yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam perusahaan. Sehingga setelah melakukan teknik tersebut, didapatlah output berupa manajemen risiko. Yang ketiga yaitu PMBOK Program and Portfolio Management. Panduan PMBOK sendiri terfokus pada proyek individu yang berguna untuk melakukan audit internal tunggal. Namun dalam proses auditnya, auditor seringkali menemukan bahwa terdapat beberapa proyek yang saling berhubungan dan berkaitan. Hal ini sering juga disebut dengan istilah program atau portofolio proyek. Sebuah program manajemen terdiri atas rangkaian proyek terkait yang dikelola secara terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat atau kontrol yang tidak didapatkan ketika melakukan proyek secara terpisah atau individual. Seorang auditor internal memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memikirkan prasyarat untuk serangkaian proyek audit internal tersebut. Seperti halnya PMBOK yang telah dikeluarkan PMI yang selama ini telah menjadi dasar untuk manajemen proyek. Oleh karena itu, organisasi merilis standar untuk program dan manajemen portofolio. Manajemen program sendiri merupakan suatu perangkat praktik terbaik untuk pengelolaan berbagai proyek yang terkait, yang diukur dan dievaluasi sebagai suatu program atau beberapa kumpulan proyek yang saling berhubungan. Program dari PMI dan standar manajemen portofolio sendiri merupakan elemen yang sangat penting yang menjadi pedoman dari manajemen proyek PMBOK.
Nomor 4, planning and internal audit. Dalam memahami dan menggunakan praktik manajemen proyek yang baik, panduan PM Box sangat penting bagi auditor internal. Konsep yang terdapat pada PM Box dapat berguna bagi auditor internal ketika meninjau aktivitas yang berkaitan dengan proyek pada perusahaan. Seperti apakah ini merupakan upaya pengembangan sistem TI, perpindahan ke kompleks kantor baru, pengenalan penawaran produk baru, atau banyak lainnya. Kemudian, auditor yang melakukan tinjauan harus menanyakan apakah proyek tersebut telah mengikuti PM Box, dan auditor internal harus meminta bukti bahwa proyek tersebut patuh terhadap PM Box, di mana rencana proyek yang efektif serta catatan waktu dan biaya. Bagian selanjutnya berfokus pada langkah-langkah dalam melakukan perencanaan untuk tinjauan auditor internal, keuangan atau operasional atas fungsi penerimaan material dan hutang di pabrik. Understanding the environment planning and launching an internal audit, di mana langkah pertama yang penting dalam audit internal yaitu melihat audit internal lainnya, baik dalam proses atau rencana dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya audit internal untuk menyiapkan rencana audit internal awal. Setelah mengembangkan audit internal awal, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memberitahu manajemen yang bertanggung jawab melalui surat perikatan audit internal. Biasanya diluncurkan bersama dengan beberapa diskusi awal tingkat tinggi. Surat perikatan mengumumkan audit yang direncanakan bersama dengan tujuannya, perkiraan tanggal, dan auditor internal yang ditugaskan. Nomor 6, audit planning, documenting and understanding the internal control environment, di mana audit internal yang efektif umumnya tidak dapat dilakukan oleh audit internal yang bekerja hanya di kantor perusahaan dan mengumpulkan bukti audit melalui pesan email dan permintaan file. Auditor internal harus meluangkan waktu untuk mengunjungi situs audit dan mengamati operasi pada perusahaan guna mendapatkan bukti audit agar internal audit dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat membantu auditor internal untuk memahami unit yang diaudit. Tugas lain yang harus dilakukan auditor internal daripada melakukan pengamatan adalah mengembangkan pemahaman yang baik tentang materi yang dikaji, menyiapkan dokumentasi untuk mendukung atau memperbarui materi yang ada, dan kemudian menggunakan materi itu untuk mengidentifikasi kerentanan kontrol internal apapun atau untuk membantu internal pemahaman audit tentang proses yang sedang ditinjau. Jika auditor internal menemukan bahwa proses yang didokumentasi tidak akurat, dalam kebanyakan kasus dokumentasi yang disiapkan maka harus direvisi. Nomor 7, performing appropriate internal audit procedure and wrapping up the audit, di mana dengan asumsi bahwa proses yang telah didokumentasi dengan benar dan lengkap, internal audit perlu mengidentifikasi area kontrol internal utama dan kemudian melakukan pengembangan tes audit guna memverifikasi bahwa kontrol tersebut berfungsi dengan baik. Dan kemudian ukuran dan jenis tes ini sangat tergantung pada sifat dan kekritisan proses yang ditinjau. Project Management, Best Practice, and Internal Audit terdiri dari 9. Yang pertama, manajemen integrasi proyek, di mana rencana terperinci perlu dipersiapkan untuk setiap audit internal, termasuk proses untuk mengimplementasikan perubahan dan mengubah rencana audit tersebut sehubungan dengan temuan baru atau perkembangan lainnya selama audit berlangsung. Yang kedua, manajemen ruang lingkup proyek audit internal,
di mana setiap audit internal perlu menetapkan dan mendokumentasikan pernyataan yang jelas tentang ruang lingkup audit pada awal peninjauan. Yang ketiga, manajemen waktu proyek audit internal, di mana waktu dan kegiatan semua auditor internal yang terlibat dalam peninjauan perlu dianggarkan, dicatat, dipantau, dan dinilai. Yang keempat, manajemen biaya proyek audit internal, di mana biaya audit internal perlu dihabiskan, dikumpulkan, dan dikendalikan. Yang kelima, manajemen kualitas proyek audit internal, di mana setiap proyek audit internal perlu menyertakan proses perencanaan, jaminan, dan pengendalian kualitas yang tepat. Yang keenam, audit internal proyek manajemen sumber daya manusia, di mana perhatian yang tepat harus diberikan kepada semua anggota tim yang telah melakukan audit internal. Yang ketujuh, manajemen komunikasi proyek audit internal audit, di mana faktor komunikasi adalah elemen yang penting dalam setiap audit internal, baik dalam mendokumentasikan hasil dalam kertas kerja, status pelaporan dan hasil untuk kedua perusahaan dan manajemen audit, dan pengembangan laporan audit akhir. Yang kedelapan, manajemen risiko proyek audit internal, di mana setiap audit internal menghadapi berbagai risiko dan tim audit internal perlu memiliki proses untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko tersebut secara formal, serta memiliki prosedur untuk merespon dan mengendalikan risiko yang terkait dengan audit internal. Dan yang kesembilan, manajemen pengadaan proyek audit internal. Meskipun mereka mungkin paling tidak signifikan dari bidang pengetahuan PMBOK, bila dibandingkan dengan aspek lain dari audit internal, proses harus ada selama kontrak audit untuk setiap pelayanan dan barang luar yang diperlukan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.